Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama TVRI Sumatera Utara dalam satu tajuk Markombur. Ini luar biasa karena tema kita hari ini manfaat perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Tentu pula saya nggak sendiri, saya berdua. Kalau kata orang, gelati si batang gelati jangan ditebang batang sampai ke akar. Sudahlah teman saya ini orangnya cantik, luar biasa pintar. Siapa dia kita perkenalkan? Ayu Alvina Kori atau dipanggil kerennya Kori ya kan? Iya, Bang Apa kabar Munir? Kori? Alhamdulillah Iya, senang dan biasa. sehat. Kalau ketemu Bang Munir Iya, ini kita tapi, ceria jadinya Kor, kan ada Bang? pantun dibilang. Apa itu Bang? Kalau Sedap ini. dilekat batang dilekat jangan ditebang si batang jati. Iya. Kalau udah Kori pakai baju coklat, awak pikir yang datang Asanti. Iya. Kalau Kita Asanti juga- Abang Anangnya ya kan? Iya, kita tidak berdua ini. Betul Bang. Ada kata orang bilang, Markombur ini bicara apa aja boleh. Iya, Tapi betul. kita hadir di sini bicara yang kondusif. Tak boleh menciptakan propaganda, Betul. tak boleh mengada-gada, hoax jadinya. Iya betul Tentu Bang. pula yang aktual, tapi dapat dicerna menciptakan edukasi bagi masyarakat. Nah itu yang Tentu pula penting. kalau kata orang bilang apa? Kalau tidak bertanya, bertanyalah pada yang berkompeten, Betul. yang tahu. Jangan bertanya kepada orang yang nggak tahu, apalagi kepada orang kita tanya pintar-pintaran. Ini rusak Sesat dunia persilatan. jadinya, ya kan, Bang? Hasilnya apa? Terakhir pun jadi sok-sok pintar kan Iya, gitu. Kalau betul. tanya sama orang pintar-pintaran, hasilnya sok pintar awak kan gitu. Hari ini hadir bersama kita yaitu Bapak M. Basir S. Hasibuan MPD, Magister Iya. Pendidikan atau ini Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Ini luar biasa ini. Jadi kalau dibilang orang, kalau diambil batang binaan, jangan diambil si batang kelakat. Kalau Iya. sudah katanya jabatannya Kabid Pembinaan, awak pikir yang datang Ustadz, ya kan? Selamat sore Kita juga, Bang Basir. Apa selamat kabar sore. Pak? Kita juga didampingi ya, hari ini luar biasa. Ini kalau kita bilang, kata orang ketela batang ketela. Iya. Ketela tetak si batang batu. Kata. Usia boleh tua kita usia, tapi ingat, sikap tetap menjadi satu. Karena kenapa? Pendidikan pegangan utama. Kepala SMK Negeri 9 Medan, Bapak Dr. Andes Kaswardi MPD. Kenapa saya bilang agak tua? Karena titelnya Dr. Andes. Titel Dr. Andes itu masa-masa kami itu. Tak ada. Kalau sekarang tahu titelnya nggak pakai Dr. Andes. SH. Iya betul. Udah itu sarjana pendidikan. Lu Dr. Andes, sarjana pendidikan, Dr. Andes. Itu dia lebihnya patennya. Jadi ini Ketahuan luar dari biasa. situ ya Bang Munir ya. Iya. Sehat Pak Kaswardi. Alhamdulillah terima kasih sudah Artinya hadir. inilah luar dunia. biasa. Saat ini mulai geliat hiruk pikuk masuk Masuk tahun sekolah, dunia pendidikan betul, baru. tahun ajaran baru. Artinya siswa, penerimaan siswa apakah dari jalur prestasi Iya. atau zonasi itu teknis. Iya. Tapi yang jelasnya bukan itu yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas bagaimana mekanisme sistem di sekolah memperkenalkan siswa terhadap ruang lingkungan Betul, ataupun betul. lingkungan siswa. Kadang-kadang kan ada persoalan. Ospek, dulu ada ospek. Ospek. Ada namanya orientasi kenalan sekolah, posma dan sebagainya. Itu tak berlaku lagi. Sekarang bagaimana Sekarang udah nggak ada lagi ya, mekanismenya? Bang, ya. Kita mau tahu. Kita tanya langsung sama yang ahlinya dong ya, iya. Bang, ya. Dan tema kita kali ini ya pemirsa, manfaat perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan kita juga mengundang pemirsa juga ya Bang Iya, Munir ya dalam untuk berpartisipasi. telepon interaktif, ya. Silakan di 081161000386. Baik, kita langsung saja ini masa perkenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut Betul, MPLS iya. begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Basir ini sebenarnya apa sih nih MPLS ini dan tujuannya untuk apa ini Pak? Iya, makasih Bu Gori. Pak Munir, saya nggak pandai berpantun. Tak apa. Walaupun kampak sembarang kampak, Waduh. kampak terbuat dari batu, batak bukan sembarang batak, sudah lama di tanah Melayu. Tentu pula Pak. Artinya tidak diambil batang yang lurus, batang jerami. Untunglah Bapak berpantun tak serius. Kalau serius habis mata pencarian kami. Jago juga rupanya Bang. Nanti kalau disambung pantun. Panjang Iya, tak mau iya, pantun, iya, nanti iya, kita jelaskan. iya, Jadi iya. Jadi Markombur kita ketajuk balas aja, pantun. ketajuk. Iya, terima kasih Pak Munir. Yang pertama mungkin istilah MPLS ini yang dulunya ada MOS, Iya. ada Iya. Posma, Iya. ada kalau di sekolah Muhammadiyah ada Portasi, di sekolah NU nanti ada istilah lain, di sekolah Al-Wasliyah ada istilah-istilah yang lain.
Tapi yang secara aturan Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan istilah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi tujuan yang paling utama sebenarnya namanya pengenalan. Jadi pihak sekolah itu memperkenalkan di dalam sekolah itu baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, di mana ruang belajar, di mana ruang laboratorium, perpustakaan dan yang lainnya. Kemudian memperkenalkan tentang aturan tata tertib di sekolah. Aturan tata tertib ini harus diperjelas, dipertegas, karena kalau tidak dipertegas dia nanti bisa anak-anak atau siswa kita ini sembarangan, dan orang tua juga biar tahu ada aturan yang diterapkan di sekolah. Sehingga memang ke depan para pelajar kita ini tertib dalam aturan. Makanya harus disampaikan aturan sekolah, aturan jam masuknya kapan, cara atau gaya belajar kita bagaimana di sekolah, kemudian pola kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah apa, ekstrakurikuler apa yang wajib diikuti dan yang pilihan yang mana. Kemudian guru-guru, yang mana kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu harus diperkenalkan sedini mungkin. Karena selain daripada pengenalan lingkungan itu juga harus mengenalkan pihak sekolah juga mau mengetahui potensi peserta didik. Di MPLS itu biasanya nanti ada disuruh, mungkin ada yang punya kreativitas kemampuan, silakan. Jadi dari situ sudah nampak bakat-bakat peserta didik kita ini untuk ke depan itu bisa tinggal dipoles. Nah, karena kalau melatih dari nol nggak mungkin pihak sekolah, tapi kalau mau moles kemampuan yang sudah ada itu bisa. Jadi tujuannya selain mengembangkan peserta didik itu mengetahui potensinya, juga kita menyampaikan aturan yang berkaitan dengan bagaimana karakter profil pelajar Pancasila itu. Bagaimana yang namanya anak-anak itu berkata jujur dia, bagaimana dia kreatif, bagaimana dia mampu toleransi, bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi itu harus disampaikan. Ya memang demikian, Kori. Kalau masa kami dulu ada namanya P4, P 25 jam, 10, 15 jam, sampai 75 jam, 100 jam, 110 jam. Wajib itu. Nah, itulah namanya orientasi pengamalan Pancasila. Karena kenapa kalau nggak dilakukan pengamalan Pancasila, tak ada artinya. Orang negara kesatu Republik Indonesia pula. Landasan negara udah jelas. Pancasila. Tak boleh yang lain. Dan Undang-Undang Dasar 45. Tentu Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, ini luar biasa Pak Basir tadi. Artinya secara tentu eksekusi di lapangan. Kadang-kadang kan ditemui Pak, ada kendala irtinya penjabaran daripada siswa, katakanlah kakak kelas. Sebagai pelaksana eksekutor, kan ini. Penjabarannya tidak tepat sasaran, akhirnya trouble di lapangan. Ada problem A, problem B, kadang-kadang sampai mencederai hati siswa. Artinya mencederai hati siswa apa? Adanya permasalahan internal di sekolah itu sehingga mencuat keluar. Ini gimana mekanisme di SMK 9 lah dulu kita bilang, tahu saya yang lain kan gitu. Prinsip penerapan seperti ini bagi Bapak sebagai katakanlah kepala rumah tangga yang mengawasi secara utuh. Saya bilangnya kepala rumah tangga, nggak boleh kepala sekolah. Yang menaungi itu gitu. Oh baik Pak, kalau kita untuk eksekusi di lapangan kita tentu sebagaimana yang dijelaskan Pak Kabid tadi ya. Kita lebih menitik beratkan kepada bagaimana siswa baru ini yang datang dari bermacam sekolah dan bersatu di sekolah kita. Kita ingin memupuk persaudaraan di antara mereka supaya jangan trouble. Jangan terjadi antara siswa baru dengan siswa yang sudah lama atau senior kita katakan. Itu yang paling kita pupuk persaudaraannya. Ya ada beberapa yang mau kita sampaikan kepada siswa yang baru. Ya kita di situ kita mendidik, bukan membidik. Ya kita menyayangi sesama siswa, bukan menyaingi. Ya itu yang harus kita sampaikan kepada mereka, baik ke siswa yang baru maupun kepada siswa yang lama. Kalau yang lama kita sampaikan, kalian harus saling merangkul, bukan saling memukul.
Nah, ini yang harus mereka tahu. Jadi di samping kita mengenalkan seluruh media-media yang ada di sekolah, komponen-komponen yang ada di sekolah, itu harus kita tanamkan kepada siswa kita supaya jangan terjadi nanti pembulian atau segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, alhamdulillah ini luar biasa artinya untuk tidak terjadi ekses di belakang hari dalam perjalanan untuk perkenalan siswa terhadap lingkungan ruang lingkup sekolahnya, maka satu hal yang paling menarik dari Bapak ini. Kita mendidik bukan membidik. Betul, wah. Kita merangkul bukan memukul. Nah, jadi inilah itu. kita menyayangi bukan untuk menyaingi. Iya. Jadi artinya di dalam persaingan kita tetap saling sayang, tak boleh saling menghujat, menjustis. Oh, kau begini. Memang demikian ya. Bapak Ibu, artinya nggak usah ragu. Kadang-kadang ketingkat kegalauan orang tua, mekanisme sistem, ternyata apa yang terjadi tidak benar. Semuanya itu tergantung kepada kita sebagai orang tua memberikan wejangan ataupun memberikan oleh-oleh kepada anak kita pada saat anak kita berangkat sekolah. Jangan diciptakan traumatis atas sikap-sikap mungkin yang Bapak Ibu tidak ketahui. Berikan sepenuhnya untuk masalah edukasi kepada guru didik dan orang tua yang menggantikan kita di sekolah. Berikan kepercayaan kepada berikan gurunya, kepercayaan. ya. Artinya kalau dulu kita kirim anak kita yang kita siapkan rotan. Dulu. Zaman dulu begitu Ya, Pak Bunda, saya terus terang salah satu sekolah SD, saya disiapkan rotan satu. Ini untuk anak saya. Bukan untuk Bapak, tapi anak saya. Tolong Bapak pegang. Kalau menyala, inilah dia, katanya. Nah, jadi artinya kenapa? Begitulah inginnya orang tua itu anak itu menjadi anak didik yang betul bisa terdidik. Itu dia. Luar biasa. Luar biasa kan? Tapi memang kalau zaman dulu ya Bang Munir ya, kalau masa orientasi seperti ini, kalau zaman saya dulu MOS ya, masa orientasi sekolah begitu ya Pak ya. Ini memang identik dengan yang namanya perpeloncoan begitu ya, dibully gitu. Apalagi yang biasanya itu panitianya ataupun yang menggelarnya itu kakak-kakak kelas senior-senior. Rasa ingin meluapkan balas dendam gitu kepada adik-adik yang baru masuk. Ini tidak ada lagi seperti itu berarti ya Pak Basir ya. Peraturan yang baru nggak ada lagi seperti itu. Jadi semenjak tahun 2016 sudah ada aturan Permendikbud 18 tahun 2016 yang melarang istilah perpeloncoan. Maka di dalam Permendikbud itu salah satu larangannya itu adalah perpeloncoan. Larangan yang kedua menjadikan kakak senior itu menjadi pelaku utama. Bolehkah ikut kakak senior? Boleh dengan catatan tenaga pendidik di situ atau guru-gurunya kurang. Oh, berarti dan mereka ini juga harus guru ya yang harus guru pelakunya. Pelakunya. Dan mereka juga boleh ikut itu dengan panduan mereka minimal pengurus OSIS. Nah, dan ini tergantung pihak sekolah mau melibatkan atau tidak. Tapi kalau pelaku utamanya harusnya pihak guru. Pihak sekolah. Nah, kemudian larangan yang ketiga itu tidak boleh mengidentikan atau memaksakan menggunakan atribut-atribut yang tidak sesuai dengan proses belajar mengajar. Seperti apa contohnya, Pak? Artinya disuruh bawa sesuatu dikalungkan atau bawa jengkol, tasnya karung, begituan ya. Pokoknya yang identik memberatkan itu tidak dibenarkan karena di Permendikbud 16 itu jelas di situ. Nah, yang keempat yang tidak dibolehkan itu tidak boleh ada kutipan. Tidak ada kutipan ya. Tidak boleh kutipan. Jadi MPLS itu sudah dirancang oleh pihak sekolah masuk dalam dana BOS. Jadi nggak ada lagi istilahnya itu uang apa lagi, uang sekolah, nanti uang apa lagi, uang MPLS, nggak ada lagi istilah itu. Jadi sebenarnya cukup istilah perpeloncoan ini diarahkan oleh kementerian dan memang harusnya MPLS itu menyenangkan. Karena kita mau menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang menyenangkan, menjadi rumah kedua yang luar biasa bagi peserta didik. Jadi jangan menyeramkan. Jadi ketika datang di situ sudah mohon izin dimaki, sudah diperpelonco. Istilah digaspol lah udah. Digaspol lah, baru masuk udah kena gas awak katanya gitu. Nanti tahun depan bikin balas dendam. Balas dendam, gas juga lah katanya kan. Balas dendam tahun depan gantian katanya. Jadi itulah artinya kenapa. Inilah enaknya kita bincang-bincangin. Tapi saya perlu ingatkan juga kepada orang tua. Problem yang sering timbul saat ini, ketidakterimaan orang tua atas perilaku dan tindakan guru. Ingat ya,
Saya hanya menyampaikan satu pemikiran cerdas. Kalaupun ada guru bertindak mungkin mencederai atau menyakiti hati anak kita, jangan kita cepat menerima laporan atas anak kita. Mari kita duduk bareng dengan guru, kita pertanyakan. Jangan ibu cepat-cepat pula lalu bikin LP ke polisi. Kesannya macam udah ada masalah besar. Ingat, guru itu pengganti orang tua. Kita sebagai orang tua menyerahkan kepada gurunya untuk sebagai pengganti orang tua. Artinya kaji diri lah kita, biar supaya sama-sama kita melindungi anak kita. Anak kita ini kadang-kadang kalau nggak betul-betul setir mengawasinya, bisa gawat, salah arah nanti. Taulah sekarang zaman dunia KH ini, narkoba yang segala. Apalagi dunia IT semuanya bisa dapat diketahui. Paham kan? Ini dia perlu pemahaman cerdas itu. Udah itu jangan biasakan anak kita bawa api canggih lah. Karena bukan lagi masa daring kok, udah bisa tatap muka. Kan nanti udah tatap muka. Bawa api canggih ke sekolah, kadang-kadang gurunya pakai HP jadul. Siswanya lebih canggih HP, bingung mengetahui dunia. Bukan tak boleh, dunia itu diketahui boleh, tapi ada masanya. Betul. Alhamdulillah Pak, hari ini kita katakanlah bincang-bincang kita demi menarik. Karena kenapa? Luar biasa cerdas-cerdas betul yang mewakili ini. Apalagi macam Bapak kepala sekolah punya sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga di sekolah. Mengetahui secara tupoksi, mengetahui pula secara hati bagaimana inginnya siswanya. Mengetahui pula bagaimana keluhan orang tuanya menitipkan anaknya kepada kita, ini luar biasa. Nah, jadi untuk itu kata orang, kata kalau jalan ke para-para, jangan ditebang si batang timun. Kita sudah panjang lebar berbicara. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Biar mantap kita ya kan. Nah ini dia. Oke, mainkan adikku. Iya Bapak Ibu, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Tetap pada posisi Markombur, tetap kita berbincang-bincang masalah perkenalan dunia pendidikan di sekolah masing-masing. Artinya, bagi kita sebagai orang tua siswa, perkenalan siswa di sekolah masing-masing tidak dikutip biaya apapun. Jelasnya itu, garis bawah, tidak dikutip biaya apapun. Kalau memang ada siswa ataupun anak kita menyatakan pengutipan-pengutipan itu, jangan dulu berbicara tentang realita kebenarannya, tapi coba cek and recheck ke sekolahnya. Benar tidak? Kadang-kadang anak kita yang pandi-pandian. Kita jaga itu. Gara-gara anak kita pandi-pandian, kita viralkan seolah-olah yang akhirnya terfitnahlah sekolah yang bersangkutan. Mari kita sama-sama menjaga, mengkondusifkan itu. Kemudian hal lain, mohon juga izin, bagi Bapak Ibu, memang ini tak enak ku sampaikan, tapi wajib ku sampaikan demi kelancaran dan demi kenyamanan serta pengawasan kita terhadap anak kita dalam menjalankan pendidikan. Apa itu, Bang? Yaitu berangkat ke sekolah, anak kita cek and recheck, betul ke sekolah atau tidak. Banyak anak kadang-kadang dari sekolah bilang ya sekolah, belok, besok datang surat dari BP3-nya atau guru pembimbingnya, udah 20 hari nggak sekolah. Menjerit-jerit pula ibu di rumah, jadi perkara yang tak enak lagi kan. Jadi itulah intinya, prinsip-prinsip ini perlu ada pengawasan. Mari kita saling bersama mengawasi anak kita. Jangan sepenuhnya bulat diserahkan ke sekolah juga. Tak boleh juga ya, ingat itu. Betul. Harus kita ada wajib komunikasi juga. ya Bang. Kita punya kewajiban bersama selaku orang tua untuk mengawasi anak kita. Bukan sekolah aja. Betul. Sekolah itu hanya menciptakan sarana prasarana edukasinya. Tapi pengawasannya mari kita bersama. Ya, karena di sekolah itu cuma 8 jam. Sementara dia di luar sekolah ada. Artinya di luar sekolah itu 24 jam satu hari. Itulah kewajiban orang tua. 16 jamnya dia sama kita kan. 8 jamnya di sekolah. Jadi lebih lama sama kita. Kita yang lebih tahu. Karena maklum lah Bu, kita hanya batas kita, kemampuan kita di batas mata memandang. Di luar daripada itu tak mampu kita menjangkaunya. Iya betul Bang. Itu dia. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik ya kan Bang, antara orang tua dengan pihak sekolah, begitu juga sebaliknya. Mungkin pihak sekolah juga harus menghubungi langsung orang tua, begitu harus ada komunikasi yang baik lah ya Bang. Artinya kalau dibilang pantun tau,
lawas si padang lawas, jangan diambil batang dikutip. Iya. Mari sama-sama kita menjadi pengawas agar anak kita kondusif. Nah, itu dia yang itu dia. penting. Betul, Kalau nggak betul, kacau nanti bencana. Betul. Iya, iya, Balik iya. lagi kita Iya, ke silakan, MPLS Kori. ya Bang ya. Kita pengen tahu nih kalau di SMK Negeri 9 kegiatannya apa-apa saja nih Pak yang akan dilangsungkan. Ini mulainya kapan nih? Besok ya Pak ya? Besok kita mulai. Besok mulai MPLS. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Udah mulai dilangsungkan? korek buka rahasia kau. Ini tak sedapnya Pak Egan. Mulai dia. Banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan Banyak, yang sudah kita rencanakan untuk memperkenalkan kepada siswa baru. Yang pertama kita wajib pada pagi hari itu menyambut siswa baru, mengucapkan selamat, gitu kan. Itu wajib kita lakukan. Kemudian tentu kita buka secara resmi supaya anak-anak sama-sama tahu bahwa ini adalah kegiatan yang resmi dan itu ada aturan yang harus kita lakukan. Tadi apa yang disampaikan Pak Kabid itu tidak ada memang yang memberatkan kepada siswa baru, ya. Karena aturan-aturan itu sudah jelas. Karena saat ini pemerintah sedang mewanti-wanti itu masalah pembulian. Seperti tadi kalau ada yang dipaksakan kepada anak itu sudah bahagian dari pembulian. Contoh, kita suruh dia kalung pete, jengkol, itu kan rasa harga diri dia sudah jatuh gitu. Iya, betul. Nah, tapi karena dipaksa, umpamanya dia lakukan, itu berarti kita menjatuhkan harga diri dia. Dia udah nggak pede lagi gitu dengan hal-hal seperti itu. Itu sama dengan kita membuli. Ini mentalnya akan kena, bukan berarti kita melatih mental dia, bukan. Itu bukan. Ya, itu bukan bagian dari pendidikan. Jadi inilah yang apa di SMK 9 itu diantaranya ya mengenal sesama dulu, sesama siswa baru itu saling kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Jadi kemudian mengenal guru-guru yang ada di SMK 9 ya, saling dikenalkan. Kemudian di jurusan masing-masing dia tahu ketua jurusannya, tempat dia juga mengadu. Kemudian ada bimbingan, konseling atau BP ya. Dia kenal dengan BP-nya. Nanti kalau ada masalah dia mengenal ini BP-nya. Bisa mengadu. Gitu. Ya, kemudian seperti Pak Kabit bilang, dia mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu. Jangan sampai dia nggak kenal. Betul. Kemudian mengenal kepala sekolahnya. Jangan sampai dia nggak kenal kepala sekolahnya. Ditanya dia nggak tahu gitu jawabnya. Itu harus kita kenalkan. Kemudian dengan atasan dia, kakak-kakak kelas dia, itu harus kita perkenalkan juga. Karena di hari-hari berikutnya dia sudah bersama-sama masuk. Kemudian mereka kita tanamkan juga untuk disiplin. Itu kita kerjasama dengan pihak aparat, ya, kepolisian, ya Koramil, kita datangkan untuk memberikan baik itu wawasan Nusantara, baik itu tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian, karena anak-anak sekarang semua sudah pakai kendaraan. Betul. Ya, jadi itu dia harus tahu aturan-aturan. Padahal mereka itu kan belum dibolehkan sebetulnya, belum dibolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Maka kita di SMK 9 memang kita tidak memberikan ruang parkir. Ya. Salah satunya gunanya itu. Kita nggak mengizinkan sebetulnya untuk membawa kendaraan bermotor. Tetapi karena orang tuanya memberikan, ya silakan saja parkir di luar. Kita juga nggak melarang, parkirlah di luar di lingkungan masyarakat gitu. Nah, kita tidak mau jadi beban juga. Nanti rusak atau hilang sepeda motor atau jadi apa PR itu lah bagi kita istilahnya. nggak mau, kita nggak mau. Jadi makanya kita tak mengizinkan di dalam itu ada ruang parkir untuk siswa. Tidak kita izinkan. Luar biasa ini. Ya kalau di SMK 9 dilihat kalau jam-jam apa itu memang penuh di depan itu. Betul. Di depan jalan itu penuh parkir. Yaitu biarlah masyarakatlah mengurus itu. Tapi memang banyak kegiatan yang harus kita perkenalkan kepada siswa baru ini. Karena mereka itu kan baru dari SMP. Betul. Mereka belum tahu itu di SMK lagi itu semangatnya lah istilahnya kan. Ya, jadi wajiblah kita kenalkan kepada mereka biar mereka tidak canggung.
Betul, betul. Semua unsur yang ada di dalam sekolah ya, Ya, Pak. termasuk di luar, Fasilitas, termasuk di gitu. luar itu ada polsek, Mama. Yang kita kenalkan ini oke, oke. polsek kita. Baik. Nah, kalau terjadi apa-apa di luar sekolah, mereka bisa Bisa mengadu ke polsek, ya. bisa melapor ke polsek gitu. Karena nomor polsek pasti dikasihnya biasanya. Ya, ini luar biasa. Ya, dengan- Tapi ada yang tertarik aku sama Bapak. Apa tadi. itu, Bang? Walaupun Bapak kita begini, tak kenal mangka tak sayang. Untung nggak dipanjangin, tak sayang mangka tak cinta. Kalau aku sama Kori pantun tuh nggak laku. Kenal tak kenal, sayang apa tetap sayang aku Kori. Ya kan? Tenang aja lah Kori ya. Tapi itulah nuansanya hari ini. Jadi orang tua juga jangan berpersepsi yang tak baik. Kenapa ya sekolah itu nggak nyiapkan lahan parkir? Oh ngapain disiapkan, orang main siswa itu kan tidak boleh membawa kendaraan. Belum ada belum umurnya. yang mengemudinya. Belum umurnya. Iya belum umurnya. Belum cukup Jadi umur. kalau disiapkan lahan parkir berarti sebab pihak sekolah membolehkan anak untuk bawa kendaraan. Nah, lebih bagus kan Melanggar peraturan olahraga gitu ya, kita, Pak, ya? naik sepeda, ke Ya, sekolah. diantar Itu lebih bagus. Lebih Diantar bagus sama orang diantarkan tuanya. sama orang tua, Pak. Lebih Biar bagus ada kasih lagi, sayang. Jelas dia sebagai masuk ke gerbang. pengawasannya diantarkan sama orang Iya. tua. Masuk Itu dia ke gerbang itu jelas Iya. lagi kan. Nampak anakku memang ke sekolah. Iya, betul. Entahlah kalau dari belakang nih loncat pagar nggak tahu loh ya kan kadang-kadang. Kalau dulu kita Pengalaman menuntut Bang ilmu, Munir Pak, kayaknya itu. diantarkan ke guru itu Iya. memang ada ijab kabulnya itu, Ah, Pak. iya, betul. Aku serahkan anakku Iya, untuk iya. diajari, itu ada ijab kabulnya. Iya. Makanya diserahkanlah rotan itu kan, Iya, Pak. betul. Dikasihkanlah beras dan ayam satu zaman ekor. dulu Iya, begitu ya. yang gitu aja dibuat orang tuaku dulu masih lompat pagar aku lagi ya kan. Ah, istilah bandal-bandal anak sekolah dulu. Cuman bedanya anak sekolah dengan sekarang, kalau dulu nampak guru aja udah cabut. Anak sekarang tidak. lewat gurunya santai, dia duduk di kopi ampun ah. Saking Itulah. akrabnya dia dengan gurunya mungkin. Betul, betul, luar biasa. Artinya bukan negatifnya, artinya begitulah saking dekatnya antara siswa dengan guru. Kalau dulu kan ada batas kenapa? Guru masa lalu itu harus dihargai dan dihormati sampai tak ubahnya kita bilang ustadz betul lah. Jangan sembarangan. Nah, di situ. Itulah masalah. Tapi pengajaran sekarang kan tidak begitu lagi. Udah ada mekanisme moralitas dan sebagainya betul-betul ditanamkan. Nah, itulah yang tadi yang saya bilang, itu kita merangkul, bukan memukul. Ini Artinya sedepan. kita merangkul. Iya, Ya pendidikan sekarang begitu. Nggak bisa lagi seperti dulu. Cuman Kalau dulu aku kan doa- dipukul kan, Pak. Iya. Dulu macam-macam dipukul. Sekarang tidak boleh. Zaman Kita saya aja dulu merangkul. masih juga kok diketok. Ada kan? Heeh, Nah, bukunya itulah. aja. Jadi itu saya bilang tadi. Jadi gini, Pak Munir. Jadi di satu sisi, Bu Kori, sekarang ini kan sudah di zaman keterbukaan ini, Betul. sudah tidak boleh lagi istilah bullying, Iya. perpeloncoan termasuk di dalamnya. Makanya di dalam Permendikbud 82 itu pencegahan tentang kekerasan termasuk di situ bully apa semua itu dilarang. Iya, kekerasan fisik. Bahkan sebenarnya kalau itu bisa terjadi, pihak sekolah membiarkan, sanksi terberatnya bisa sekolah pun kalau swasta dia bisa dicabut izinnya. Kalau dia mungkin ringan itu dikasih peringatan, dipanggil orang tuanya untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau pihak sekolah yang melakukan, gurunya bisa dikurangi atau haknya atau dikasih peringatan dulu lah pastinya. Atau kalau berat dia bahkan bisa dipecat juga kalau berat. Kalau sampai berulang-ulang. Jadi memang sebenarnya itu salah satu harusnya Pak Kaswardi, materi itu termasuk harus diberikan apalagi SMK. Ya salah kalau dulu kan SMK ini STM kan istilahnya kan teknik kan. Apa laki semua gitu kan. Ada semua, ada Nengok STM. perempuan dia terkejut dia kan. Ini cuma beberapa orang perempuan itu. Tapi sekarang ini konsep itu harusnya karena selain pengenalan siswa itu dengan beradaptasi dengan teman-temannya, dengan sekolahnya, juga harus ada di situ motivasi. Walaupun 8 jam anak di sekolah, tapi harus ada mindset perubahan. Iya. Dan yang bisa membuat perubahan ini biasanya guru. Saya punya anak kecil, kemudian ketika belajar tentang sesuatu, kata gurunya yang lebih pas, kalau kata kita enggak. Padahal nanti hasilnya sama. Nah, artinya mindset itu yang luar biasa pengaruh guru itu terhadap peserta didik itu, terhadap siswa. Jadi peningkatan motivasi itu penting. Perilaku positif juga penting. Maka harus ditularkan itu apa perilaku-perilaku positif yang mungkin kebiasaan di junior school atau di tingkat SMP, ketika ke senior high school atau ke SMA ini udah lain mungkin aturan-aturannya, agak lebih dewasa, agak lebih mudah diarahkan gitu.
Kalau masih SMP dulu kan masih lasak-lasaknya gitu kan. Jadi ini masih perlu mungkin ini motivasi, perlu pihak sekolah di dalam hal itu nanti dicari motivator-motivator yang bisa memberikan merubah mindset pola berpikir anak-anak kita itu. Jadi belajar pun kalau dulu di SMP mungkin semacam disuapin. Iya. Kalau sekarang sudah sifatnya pembelajaran orang dewasa, andagogi. Jadi dia sudah berdiskusi, sudah lebih kepada itu. Sekolah Merdeka sekarang kan diarahkan gitu, student oriented gitu kan. Jadi bukan lagi menerima dari guru saja, tidak, tapi sudah kolaboratif dia polanya. Nah ini mungkin yang kita harapkan ke depan, bagaimana pihak sekolah sesegera mungkin menyampaikan perilaku-perilaku positif, bagaimana perlakuan yang harus dilakukan di tingkat sekolah, sehingga anak-anak itu selain dia mampu mengenal beradaptasi dengan sekolah, termotivasi juga dia. Jadi besok-besok dia belum jamnya sekolah, dia sudah di sekolah. Ya, udah, Nah, duluan, termotivasi. duluan dia. Karena dulu kita Cintanya istilahnya, dengan kita waktu sekolah, SMP atau Iya. SD, sekolah itu obat. Kalau sakit kita, pikir sekolah sembuh. Iya. Nah, jadi kita maunya seperti itu. Saking cintanya dengan sekolah Iya, tadi betul. ya, Pak, ya. Jadi makanya harus dibuat menyenangkan. Jangan menakutkan yang seperti yang tadi. Jangan orientasi selama ini kan itu tadi digaspol. 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 Jadi Masih itulah dia awal intinya. lagi. Artinya kenapa? Kita ciptakanlah anak kita nyaman di sekolah. Betul. Kalau bisa pun udah pulang sekolah dia nanti Masih biar tetap waktu di situ sini dia. belajar dia kan. Iya. Nah, kalau bisa Bapak ciptakan hanya satu pantun untuk Bapak. Wah. Tahu? Dapat juga, Pak. Kalau kata orang daun katakan daun. Udah. Kalau dibelah batang dibelah jangan dibelah bersama daun. Saya doakan Bapak tetap kepala sekolah sampai pensiun. Doaku itu Pak. Mudah-mudahan ya kan. Ini amin loh. Amin, Kadang-kadang amin. doa itu Iya, ucapan iya, itu iya, merupakan doa tapi yang Iya. baik-baik. Baik. Tentu pula tadi kita pula lagi kembali kepada tajuk kita. Namanya Markombur. Iya. Mana enak kalau nggak ada musik. Ah. Gelati, burung gelati, Iya. jangan tebang si batang timun. Elok kita mendengarkan musik, duduk kita sambil minum. Ya Alhamdulillah pemirsa di rumah yang kami sayangi dan kami cintai yang masih setia bersama kami TVRI Sumatera Utara. Hari ini kita berbahagia. Kita tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan kita. Kita tahu apa yang dimaksud dengan perkenalan siswa di sekolah. Artinya kenapa? Biar supaya ibu bapak tidak ragu-ragu. Ada satu pertanyaan Pak yang disampaikan kepada kita yang tadinya anaknya di SMP mendapatkan program KIP. Lalu dia tanya apakah ini bisa setelah anak saya SMA program KIP itu bisa lagi kita lanjutkan Pak. Nah, jadi ini pertanyaan. Kita ini cocoknya Pak Kepala Sekolah yang jawab. Iya, Karena iya, Pak iya, Kepala Sekolahnya Betul. Iya, betul. eksekutornya kan. Iya. Karena persyaratan KIP itu ada satu. Surat keterangan sekolah bahwa dia siswa di sekolah itu dan berhak untuk mendapat itu. Itu yang Iya, saya tahu. iya. Pak. Silakan, Pak Silakan Kuswardi. Pak. Nah, ini. Baik, pemirsa, untuk masalah bantuan yang diberikan kepada siswa, mulai dari SD, SMP, sampai ke tingkat perguruan tinggi itu berlaku semuanya. KIP itu berlaku sampai ke perguruan tinggi. Artinya apa? Kalaupun di SMP dia mendapat mungkin KIP atau PIP namanya, nanti dilanjutkan di SMA atau di SMK itu akan diteruskan. Karena waktu mereka mengikuti PPDB kemarin itu dilampirkan, semua dilampirkan. Jadi artinya apa? Artinya sekolah akan meneruskan ya bantuan-bantuan itu karena itu sudah diakomodir oleh pemerintah. Jadi itu dia. Jadi kita memudahkan, bukan memurahkan. Ya. Ini sedap Kita ini. permudah Memudahkan, urusan bukan masyarakat ini, memurahkan. bukan memurahkan. Tetap posisinya gratis ya Pak ya. Iya. Tidak ada. Iya, iya. Jadi Sudah Bapak jelas Ibu berarti ya. nggak usah lagi galau udah dijelaskan. Intinya tetap tidak ada pengutipan apapun. Silakan urus, silakan Ibu lengkapi berkasnya, nggak usah Ibu takut tentang itu. Insya Allah kalau memang layak anak Ibu untuk mendapatkannya, jangan takut tidak dapat ya. Jangan takut. Bukan karena kalaupun ada orang-orang di luar, oh bisa kurus bayar sekian, jangan percaya. Langsung aja ke sekolah. Iya, Ya, iya, iya. langsung aja ke sekolah. Jadi itu dia. Iya. Lebih kompeten lagi sekolah. Karena kenapa? Surat pernyataannya kan dari sekolah. Nanti kalian ngurus keluar atau yang minta surat pernyataan sekolah tanya, ngurus di mana?
Maka jadi masalah juga bagi sekolahnya yang jadi masalah gitu. Iya, Nah, sudah ini jelas dijawab langsung oleh Iya. kepala Ya, sekolah di tetap sini. surat Baik. keterangannya dari sekolah Baik. untuk masalah bantuan-bantuan. Baik, saya ke Pak Basir lagi nih Iya, Bu. berkaitan dengan MPLS ini kan tadi dikatakan bahwa lingkungan sekolah ini sangat berperan penting dalam proses pendidikan begitu ya Pak Basir ya. Iya. Lalu apakah siswa ini juga memiliki peran dalam lingkungan sekolah Pak Basir? Apa saja peran siswa ini kira-kira dalam lingkungan sekolah? Iya, peran yang paling utama siswa itu di sekolah itu kan untuk menjadi siswa atau peserta didik yang pada intinya selain mendapatkan ilmu pengetahuan juga ingin belajar atau mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya perilaku-perilaku positif. Iya. Kalau kita bilangnya menghabitkan atau membiasakan kebiasaan yang positif menjadi sebuah tradisi. Iya, iya. Jadi itu juga sangat penting karena tujuan pendidikan kita itu kan bukan hanya semata-mata untuk menjadi pintar. Betul. Pintar itu dalam tujuan pendidikan dan Undang-Undang Sikdisnas itu nomor 5. Nomor 1 itu bagaimana anak-anak ini menjadi, memang profil pelajar Pancasila itu kan yang pertama berakhlak mulia. Jadi bagaimana dia berakhlak dia. Beradab. Dia gitu, beradab. Kan adab ini yang susah untuk membiasakan. untuk dibentuk. Kalau ilmu itu sebentar pun kita bisa, betul. les pun kita bisa dapat. Iya. Tapi adab ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada ini menjadi sangat penting karena negara yang maju itu adalah negara yang beradab. Betul. Iya, betul. Sudah pasti itu. Jadi kalau kita disebut masih negara berkembang dengan kondisi kita seperti ini ya wajar rasanya. Maka tugas pendidikan itu sangat berat sebenarnya di situ. Menitik beratkan itu. Makanya kami selalu berusaha di dunia pendidikan itu bagaimana menyampaikan yang disampaikan itu menjadi yang dilakukan. Iya. Karena itu sangat penting, menyesuaikan antara perkataan dan lisan, perbuatan. Langsung diterapkan, Iya. diaplikasikan gitu ya Pak Basir. Iya, ya? itu yang sangat penting. Memang demikian. Mungkin kita kadang-kadang ada orang mengucapkan kurang ajar kau. Kita nggak gitu tersinggung. Iya. Tapi kalau mulai dia mengatakan nggak beradab, nggak beradat, oh ada kacau dunia persiapan. Mau gingkang awak ya rasanya. Kan udah parah kali lah awak kayak nggak beradab, nggak beradab. Adab Ah, dan jadi etika nomor itulah satu. artinya. Makanya muncul aturan-aturan juga ada dibuat di situ. Sekolah yang bagus itu sebenarnya bukan top down aturannya. Iya. Harusnya bottom up. Bottom up. Jadi diajak peserta didik kita ini, aturan kita ini loh. Nah, jadi bahasa dilarang itu atau bahasa aturan itu seharusnya jangan ada dilarang ini jangan Ya, ada. jangan. Di sekolah-sekolah favorit di Indonesia ini, di Jawa, itu bahasa itu Bahasa mengajak, juga bahasa bahasa mengajak yang yang banyak, positif. mengajak Iya, kepada bahasa yang positif, positif. betul. Iya. Lebih Jadi bagus. selalu kita menumbuhkan sikap positif di satuan pendidikan itu di sekolah itu. Iya. Jadi Alhamdulillah. ada aturan pun, ya bahasanya positif. Betul. Jadi diajak peserta didik itu, kita buat apa ini? Kita buat Pak, dilarang terlambat atau apa? Iya. Kita buat situ. Kita buat ini Pak, malu terlambat, apalagi malu kalau tidak rapi, malu kalau ini. Nah, dengan mindset masing-masing menyampaikan tapi Iya. sopannya ada, Iya, tetap iya, adabnya ada ya. Kalau di SMK 9 sendiri gimana Pak peraturan-peraturan? Itulah tadi yang apa yang Bu Kori sampaikan itu, apa pengenalan lingkungan sekolah itu terhadap lingkungan ya. Karena lingkungan sekolah itu bukan yang ada di dalam sekolah itu saja. Tapi lingkungan sekolah itu terdapat juga di luar pagar sekolah itu juga di termasuk sekitar lingkungan sekolah, sekolah. ya. Itu masyarakat di sekitar sekolah itu termasuk lingkungan sekolah. Bagaimana kita mengenalkan ini masyarakat di samping sekolah kita ada. Kalau kalian berbuat yang enggak, masyarakat terganggu, itu sekolah kalian akan menjadi sasaran masyarakat gitu. Itu kan perlu kita kenalkan juga sama mereka. Maka jagalah sikap kalian terhadap masyarakat di lingkungan sekolah ini, yang masyarakat kiri kanan kita, muka belakang Baik di kita. dalam maupun di luar Nah, sekolah ya. maka kalau istilah sekarang yang harus paling disampaikan masalah kepada siswa ini adalah masalah attitude. Kalau masalah kompetensi mungkin gampang untuk kita ajarkan, tapi masalah attitude itu sangat sulit ya, karena attitude itu menyangkut segala hal. Karena masalah sekarang ini yang dihadapi oleh dunia usaha, dunia industri, dia tidak mempersoalkan masalah kompetensi anak tamatan atau output dari Betul. siswa, tapi mereka mempersoalkan masalah attitude anak-anak ini. Nah, inilah yang harus kita tanamkan, kita tekankan mulai dari awal pengenalan lingkungan sekolah. Kita sudah kenalkan masalah attitude ini. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu di rumah, yang jelasnya kalau kata orang
Kalau jamu, katakan jamu, jangan batang dibelah-belah. Bertemu kita tetap bertemu, tapi ada juga waktu berpisah. Waduh. Itu dia. Yang jelasnya satu ingatan bagi kita, khususnya kepada kalian adik-adikku yang kusayangi, ku cintai, yang namanya siswa, mahasiswa ataupun siswa, mari kita tanamkan di diri kita untuk kita beretitude tinggi. Karena kenapa? Hormatilah sesama. Kalau abang kalian itu katakan abang, kalau itu orang tua kalian katakan bapak, kalau itu tuturnya apa katakan oma. Jadi artinya kenapa? Biar kita dihargai orang lain. Jangan lakukan hal-hal yang tidak kondusif. Begitu kita mulai melakukan, berarti ada satu bencana akan datang pada diri kita yang awalnya kita ciptakan sendiri. Kami hari ini bersama di Markombur ada adinda aku yang kusayangi, terpaksa adinda aku yang kusayangi, yaitu Ayu Alfinia, Alfinia ini sudah kali. Kori, ada juga orang tuaku, ini yaitu Bapak M. Basir S. Hasibuan MPD, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara, ada Bapak Dr. Andes Kaswardi MPD, Kepala SMK Negeri 9 Medan. Memohon maaf beribu kali maaf kalau penyampaian kami tidak pada tempatnya. Itulah sebagai manusia, habul minanas, wajib kami minta maaf. Kalau ada yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita serahkan kepadanya untuk kebaikan kita bersama. Betul. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa. Yang jelasnya, Kori, tak ada kata yang paling indah kecuali mari tonton terus TV RI Sumatera Utara dalam event-event ataupun siaran-siaran lainnya. Iya, Jangan betul. rubah channel, tetap channel TVRI Sumatera Utara. Berpisah, pelepah batang pelepah. Pelepah tetap, jangan batang keladi. Berpisah, kita boleh berpisah, tapi tak berpisah di dalam hati. Oh, luar biasa. Silakan adikku.